Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali bersama Bapak dan Bunda. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang fungsi. Ini fungsi manajemen ya. Seperti yang di pertemuan sebelumnya sekilas pernah Bapak sampaikan dalam modul manajemen ini ada 4 fungsi yang secara umum bisa kita bahas atau bisa kita pelajari. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan ini berarti menyangkut segala kegiatan yang baik itu di organisasi, perusahaan ataupun di instansi lainnya, bagaimana merumuskan suatu strategi, suatu visi atau misi ataupun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, biasanya dalam planning ini ditandai dengan kegiatan adanya pertemuan, rapat-rapat, bagaimana diskusi dilaksanakan untuk menyamakan persepsi mau kemana arah perusahaan di bawah, misalkan kalau mau bisnis apa yang akan dijalankan, itu juga masuk di perencanaan. Selanjutnya ada yang namanya pengorganisasian. Organizing. Nah, organizing ini ciri dari kegiatan organizing. Setelah apa tadi di planning direncanakan tentang penyusunan tujuan, visi atau misi, di organizing ini adalah menentukan orang-orang yang nanti akan menjalankan perusahaan untuk dibawa ke tujuan yang diinginkan. Jadi di sini adanya pembagian tugas, adanya pembagian wewenang, tanggung jawab, termasuk penempatan orang-orang sesuai dengan kemampuan bidangnya masing-masing, keahlian masing-masing, agar nanti ketika melaksanakan pekerjaannya lebih fokus dan optimal, karena memang orang-orang yang sudah kompeten di bidangnya. Dan selanjutnya ada equating. Equating ini pengarahan atau penggerakan. Jadi dalam equating ini ditandai dengan adanya seorang pemimpin atau mentor ataupun instruktur, yang mana tugasnya itu adalah membimbing, memberitahukan apa saja tugas dari karyawan untuk dikerjakan di perusahaan. Nah, arah dan tujuan perusahaan, instruksional perusahaan nanti yang benar adalah instruktur ini, pengarahan, bisa oleh manajer, bisa oleh staff atau karyawan yang ditunjuk sebagai ketua untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan. Nanti tugasnya adalah untuk mengarahkan karyawan agar bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, yang terakhir ini ada controlling. Controlling ini bisa diartikan sebagai pengawasan atau pengevaluasian. Nah, karena segala kegiatan tentunya perlu dievaluasi dan perlu diawasi. Kalau evaluasi kan tidak akan akhir ya. Nah, perlu pengawasan. Ini tujuannya untuk memastikan apakah kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan itu sesuai enggak dengan perencanaan, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan wewenangnya. Itu fungsi dari pengawasan. Jadi untuk menghindari terjadinya penyimpangan, karena nanti kalau tidak fokus dalam pekerjaan, apa yang dilakukan mungkin hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, berbicara tentang fungsi manajemen yang barusan kita sedikit bahas, ada perencanaan, organisasian. Dalam hal ini contoh kasusnya, coba kalian urutkan manakah urutan yang paling sederhana, mulai dari planning, akhir ada controlling, controlling pengawasan. Oke. Nah, dalam ini juga yang pertama tuh fungsi dari pengawasan atau selesai menentukan ini akan sesuai kemampuan dan keahlian baik pihak-pihak
contoh kasusnya, coba kalian urutkan manakah urutan yang paling benar, mulai dari planning, tindakan evaluasi, tindakan perbaikan, patroli, bila mana suatu saat nanti yang pertama itu sekolah akan melaksanakan yang pertama berfungsi. Nah, kita masuk ke kesimpulan ya. Apa yang telah kita bahas tadi, bahwasannya yang membuat kegiatan pensi itu berjalan dengan lancar dan sukses tentunya tidak terlepas dari penerapan manajemen yang baik nih. Meskipun mungkin masih ada kekurangan yang dirasakan, tapi itu kan tidak apalah, itu juga kan ada koreksi yang dari hal tersebut bisa kita temukan bahwasanya kata kunci supaya segala kegiatan yang akan kita laksanakan bisa tercapai dengan sesuai tujuan adalah yang pertama adalah perencanaan yang matang. Jadi harus direncanakan ya. Daripada perencanaan itu di sana kita akan menganalisis segala kemungkinan yang terjadi, terus dari mana sumber dana, termasuk hal-hal lain yang mungkin nanti akan dipertimbangkan untuk kesuksesan suatu kegiatan. Nah, yang berikutnya adanya baik itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf